Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita sekalian rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang sehat jasmani, sehat rohani, dan juga mendapat kesempatan untuk berzikir, hadir di dalam majelis zikir, majelis ilmu sebagai upaya untuk menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kajian kita masih melanjutkan tentang faudal waqti, halangan yang kesekian ya, dari halangan-halangan yang menghalangi manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Halangan yang ke-18, ats-tsaminah asyrah, faudal waqti, menyia-nyiakan waktu, mengacaukan waktu. Kita sudah bahas pengertiannya secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Kita sudah bahas mengenai bentuk-bentuknya. Kemudian kita sudah singgung sedikit mengenai apa pandangan syariat Islam mengenai menyia-nyiakan atau membuang-buang atau mengacaukan waktu. Jelas amma an wada'i faudal waqti hadhihi fi mizanil Islam faya haramun. Jelas, hati-hati. Terjerumus di dalam menyia-nyiakan waktu menurut timbangan Islam itu haram. Haram, haram. Haram itu jelas.
Mencuri itu haram, jelas bagi kita. Berzina itu haram, jelas bagi kita. Minum khamr itu haram, jelas bagi kita. Tapi begitu sampai kepada menyia-nyiakan waktu, membuang waktu, mengacaukan waktu itu haram, tidak jelas bagi kita. Sehingga kita memerlukan waktu yang tidak diperlukan mestinya ketika sampai kepada satu pekerjaan itu. Di depan sudah diterangkan salah satu bentuknya yaitu bekerja tanpa tandem dan tanpa tahtid. Bekerja yang tidak terorganisir dan tidak terencana. Duh, persiapannya bagaimana? Kita mah jalan saja Ustaz, tidak bisa. Itu haram. Seperti haramnya Anda minum khamr. Seperti haramnya Anda tidak berpuasa di bulan Ramadan secara sengaja tanpa sebab. Tapi kita tidak merasa begitu, ringan saja menyia-nyiakan waktu itu ya. Bekerja tanpa organisasi yang baik dan tanpa rencana yang baik. Bila tanzimin wala tahtitin. Kalimatnya jelas saudara-saudara sekalian. Atau pekerjaan sederhana tapi karena tidak dipersiapkan dengan baik memerlukan waktu yang panjang sekali. Pekerjaan bisa diselesaikan 5 menit, 5 jam belum selesai. Ya kan? Kadang-kadang persoalannya tidak di kemampuan, tapi di niat baik, sengaja. Itu persoalan. Bentuknya kadang-kadang juga tarakum ya, mengumpulkan banyak pekerjaan, ditunda-tunda kemudian dikumpulkan banyak pekerjaan menjadi satu. Akhirnya semuanya tidak dapat ya terselesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi ya ikhwah, ini hukumnya haram supaya saudara-saudara memahami. Sebab saya katakan berkali-kali karena saya sering menjumpai di antara kita itu bekerja tanpa organisasi yang baik dan tanpa perencanaan yang baik. Kalau orang yang bekerja dengan baik itu sudah ditata dengan benar. Ini nanti seksi ini, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Mereka masih punya rencana, ada plan A, plan B, plan C, ya. Rencana A, rencana B, rencana C. Itu kalau terbiasa kita kerjakan, semua urusan kita akan memandang seperti itu. Walaupun misalnya kita karena keterbatasan personal, keterbatasan orang, semuanya pada kita, tetapi kita bisa membagi. Tidak segera membuat keputusan. Hari Senin seolah-olah kita bekerja sebagai seksi ini, hari Selasa seksi ini seolah-olah begitu. Juga perencanaannya seperti itu. Manusia itu bersifat lemah, saudara-saudara sekalian. Semua sudah dicatat, nanti pada saatnya persoalan yang dicatat itu disampaikan masih ada yang terlewatkan. Yang dicatat saja terlewatkan, apalagi yang tidak dicatat. Ya kan? Hari ini kelemahan kaum muslimin pada persoalan ini. Tetapi persoalan yang ditekankan di sini adalah bahwa bagaimana tujuannya itu akhirat.
Kalau orang-orang kafir selain orang-orang Islam, mereka bekerja terorganisir, terencana, tetapi tujuannya dunia. Sama saja itu menyia-nyiakan waktu. Ya, menyia-nyiakan waktu. Kalau saudara perhatikan, ya, bagaimana seorang petinju mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum naik ke ring tinju. Bagaimana pemain sepak bola, ya, demikian rupa dilatih dengan tertib sebelum turun ke lapangan bertanding. Itu hanya untuk main sepak bola dan bertinju, saudara-saudara. Kalau kita ini ingin meraih surga di dunia, ingin iqamatuddin, menegakkan din Allah, mestinya jauh lebih kuat dari itu. Kalau di sepak bola, doktrinnya seorang pemain sepak bola yang benar itu ya mesti efisien. Dia boleh dijatuhkan lawan tapi dia akan segera bangkit. Namanya daya kenyal. Tidak penting mainnya bagus atau tidak, yang penting bisa memasukkan bola ke dalam gawang. Sebab hitungan sepak bola itu yang penting berapa kali dia memasukkan bola ke dalam gawang lawan, bukan betapa indahnya dia bermain bola. Itu nomor sekian. Bagaimana kita mau iqamatuddin di dunia dan mau meraih jannah di akhirat, kemudian bekerja asal jadi, ya? Asal jadi, tidak mempersiapkan diri dengan baik, kemampuan mempunyai daya kenyal yang baik. Ya. Musuh boleh menjatuhkan kita berkali-kali, tapi berkali-kali pula kita akan bangkit kembali. Ya. Jangan kalau di ruang kosong hebat kelihatannya, nanti kalau dijatuhkan oleh musuh sudah jatuh sekali dan tidak bangkit lagi. Ya. Bagaimana mempersiapkan itu? Mari kita renungkan. Mari kita renungkan persoalan memanfaatkan waktu ini dengan baik. Tapi sekali lagi, perencanaan organisasi untuk sebuah pekerjaan itu goalnya, okay, sasarannya adalah akhirat, bukan dunia. Kalau seorang mukmin muslim yang baik, dia diajari oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memanfaatkan waktu dalam kehidupan di dunia ini dengan baik supaya bermanfaat sesuai dengan tujuan diciptakannya kehidupan. Banyak sekali sudah. Ya. Salah satunya di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir yang menyia-nyiakan waktu kehidupannya di dunia.
Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh, berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, dinding yang membatasi, tidak akan kembali ke dunia sampai pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Ayatnya itu sederhana ya. Kalau kita kaji tanpa ada hubungan dengan kajian menyia-nyiakan waktu, seolah-olah tidak ada hubungannya ya. Ada yang diberi waktu 30 tahun 30 tahun saudara-saudara sekalian ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum diberi waktu 23 tahun merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam, merubah masyarakat yang penuh dengan kezaliman dengan masyarakat yang penuh dengan keadilan. Karena memanfaatkan waktu betul ya. Kalau tidak dimanfaatkan waktu, semakin panjang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin rusak, semakin jauh dari tujuan akhirat ya. Marilah kita renungkan ya. Ini orang-orang ini menyesal ketika datang kematian. Sudah 30 tahun hidup, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun ya kan. Apa yang Anda kerjakan untuk akhirat Anda? Ya kalau Oktober ya membajak, menebar benih ya. Kalau November ya tanam ya. Kalau Desember mulai menyiangi padi ya, tanaman padi. Januari nyemprot, Februari dekat-dekat panen, rutin terus ya kan. Nanti kalau panen bagaimana ngitungnya? Tidak mikir akhirat ya. Manusia terjebak dalam rutinitas yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Saya sering sampaikan ya 3 hal. Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihil amal. Manusia hanya terlibat pada kegiatan untuk 3 persoalan ini saja. Makan dan cara mencarinya serta cara menghabiskannya. Bersenang-senang, cara mencari fasilitas untuk bersenang-senang dan cara menghabiskannya. Wa yulhihil amal. Kemudian diombang-ambingkan oleh angan-angan. Semua kehidupan hari ini mengarah ke sana saudara-saudara sekalian. Dan orang-orang itu mengulangi terus-menerus tanpa sadar dia sedang membuang waktu. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kerja. Ya kan? Dari sebelum matahari terbit sudah berangkat kerja supaya tidak terjebak kemacetan. Pulangnya nanti setelah larut malam supaya terhindar dari kemacetan. Nanti Jumat mereka sudah merancang kebodohan baru ya. Jalan Jakarta sampai puncak itu kalau sudah hari Sabtu ya kan. Orang-orang bodoh ini menghabiskan waktu hanya untuk makan jagung bakar di puncak setiap minggu. Hanya untuk makan apa? Gurame bakar di Alam Sutra
Setiap minggu dan diulang-ulang terus. Ya lama. Diombang-ambingkan oleh angan-angan dan itu dikerahkan sekian ribu polisi untuk mengatur itu. Ya. Apa? Giliran ada orang yang memanfaatkan waktu diancam. Ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin untuk menjaga keamanannya sehari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bukan hanya lebih baik daripada puncak, bukan hanya lebih baik daripada taman safari, ya. Nanti kalau sudah Ahad pagi pulang, ya dikerahkan ribuan polisi untuk ngatur. Ya. Coba orang menghabiskan energi, menghabiskan biaya. Kenapa mereka tidak berpikir untuk itu? Sampai ada penyair muslim ya, siapa? Rendra. Biaya keramaian kota besar dalam semalam sama dengan biaya pembangunan 1000 desa. Biaya keramaian kota besar dalam semalam sama dengan biaya pembangunan 1000 desa. Tidak efisien. Malam Ahad listrik di tempat saudara mati untuk mendukung pasokan listrik ke tempat-tempat maksiat. Ya. Kalah. Karena apa? Karena manusia terpusat kepada 3 hal, saudara-saudara sekalian. Yakulu makan, yang namanya kuliner, saudara-saudara sekalian, tiap hari ada variasinya. Ya. Diciptakan setiap hari makanan baru, kombinasi makanan baru, apalagi. Padahal bahannya ya itu saja. Yang saya pahami dari dulu yang namanya bakpia Jogja itu ya dibakar. Sekarang ada bakpia kukus, ya kan? Saudara renungkan. Yang saya pahami dari dulu sate itu ya dibakar. Sekarang ada sate goreng. Coba saudara-saudara renungkan. Ada kreativitas makan, senang-senang. Ya. Karimun Jawa dari dulu ya kita kenal sebagai pemasok kelapa, ya kan? Sekarang Karimun Jawa jadi tempat apa namanya? Tempat wisata. Ya. Kalau sudah tempat wisata itu sama dengan tempat maksiat. Nanti disediakan hotel, sediakan perempuan, sediakan kafe, sediakan apalagi hiburan-hiburan yang membuat manusia lupa kepada akhirat. Ya. Ingatnya kepada tamattu, seneng-seneng. At-tamattu bin ni'mah. Itu sesuatu yang tidak akan pernah tercapai dalam kehidupan dunia ini. Bersenang-senang dengan nikmat Allah itu boleh dalam batas tertentu, ya kan? Seperti orang menikah itu kan maunya kan bersenang-senang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ingin mendapatkan yang hakiki tidak pernah ada. Bersenang-senang dengan nikmat Allah itu hanya akan didapatkan di akhirat. Dan itu hanya dengan menahan diri dalam kehidupan di dunia. Menarik itu. Wa yulhil amal, ya, dia diambang-ambingkan oleh angan-angan terus. Angan-angan. Orang-orang yang terombang-ambing oleh angan-angan itu juga gitu, ya kan? Kopi, jahe, susu bikinan istrinya di rumah itu ya enak. Diparut sendiri, ya kan? Kopinya di blender sendiri,
Tapi susunya mesti beli sekarang, kecuali saudara punya kambing atau punya sapi sendiri. Tapi jangan susu kerbau ya, tidak lazim di sini. Ya, enak. Tapi kurang gaya kalau tidak datang ke kafe. Kafe itu ya Allah, ya kan tehnya sudah 19.000 kayak jamu. 19.000 atau 29.000 kayak jamu. Kopinya ya kopi klotok. Apa kopi klotok ini? Kopi klotok itu maksudnya kulitnya yang diklotok ini. Gaya, ya kan? Tapi ada juga aktivis itu yang tertipu dengan iklannya seperti itu. Dia bikin apa gitu, merek. Ya. Apa? Tapi saya belum pernah dengar yang ini. Bebek setan gitu ya. Apa? Bebek setan. Ya sekarang kan pakai setan-setan itu ya. Bebek setan. Loh kok pakai setan? Itu kan cuman merek saja biar menarik. Terlibat dua hal. Diombang-ambingkan oleh angan-angan dan menipu, ya kan? Mari saudara-saudara kita renungkan. Dari tiga hal ini, makan, bersenang-senang, diombang-ambingkan oleh angan-angan, manusia menyia-nyiakan waktu. Mari kita berpikir bahwa semua persoalan yang ada di sekitar kita bermanfaat untuk akhirat. Mari, pikiran itu penting mendasar. Maka ulama-ulama yang hati-hati sampai soal makan, kembali ke makan. Orang makan itu ketika dia makan atau minum apapun juga, apakah makanan pokok atau minuman pokok. Minuman pokok kita apa? Ya kopi, mungkin teh, mungkin jahe, mungkin apa yang minuman pokok yang mengiringi makan atau yang lain-lain. Itu kalau niatnya tidak, ini bagus. Yang hati-hati ini. Makan, minum atau buah-buahan yang lain-lain. Litaqwiyatil jismi li taatillah. Niatnya harus itu. Untuk menguatkan badan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu makanannya haram. Walaupun hakikatnya zatnya makanan itu halal. Karena niatnya keliru, ya kan? Saudara nyembelih ayam dengan cara syar'i juga boleh kan? Tapi kalau niatnya untuk berhala kan jadi haram. Ya kan? Niatnya keliru. Jadi apa-apa itu fokusnya akhirat, saudara-saudara sekalian. Saudara menikah, saudara membangun, membeli tanah, rumah, itu pikirannya untuk akhirat. Bukan buat kesenangan. Ya. Beli rumah, banyak orang tidak punya rumah, saudara punya uang lebih. Saudara belilah rumah, suruh nempati orang. Kontrak murah atau kontrak longgar, kontraknya sesuai dengan harga pasar tetapi longgar, ya kan? Tidak ngomong begini masih sebulan, ya kan? Ini kontrakmu tinggal sebulan, kamu mau perpanjang atau enggak? Kalau perpanjang yang kamu kasih uang muka dulu, masih sebulan, ya kan? Kalau bisa kan begini, kalau harinya oh ini sudah habis hari ini, ya silahkan kalau kamu mau pindah ya saya beri waktu sebulan. Loh kok gitu longgar, ya kan? Iya kan begitu. Jadi orang itu tidak terus senantiasa tertekan di bawah muamalah dengan kita, ya kan? Tapi kalau kita longgari orang sekarang ya ngelunjak Ustadz, ngerunyang gitu.
Ya namanya keadaan seperti ini ya orang sabar. Tapi kan kita sama-sama ngaji. Ini barang-barang ini harus segera pergi sebulan, wah terlalu lama. Minggu depan ini sudah ada yang mau masuk, barang-barang ini harus segera pergi. Waduh, sudah gitu tidak dibantu lagi, ya kan? Marilah saudara-saudara sekalian, jadi manusia itu yang berpikir akhirat. Ya. Kalau saudara ada orang punya utang kepada saudara, perintahnya ini di dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya. Kalau dia betul-betul dalam keadaan sempit, berilah kelonggaran sampai dia longgar. Dan kalau saudara sedekahkan utang itu lebih baik. Wah ya kita ya jadi miskin. Coba aja kalau tidak percaya, saudara tidak akan miskin. Ya. Selama saudara masih begini tangannya, dan kalau dimekarkan begini masih ada yang jatuh, saudara kaya, ya enggak? Tapi ketika saudara sudah begini, dan kalau dimekarkan tangan yang di atas saudara ini punya orang lain, belum tentu ada yang jatuh, saudara miskin dan terhina. Ya enggak? Selama saudara tangannya masih begini, dan kalau dilonggarkan begini ada yang jatuh, saudara kaya. Semua orang mendoakan saudara kaya, saudara ini kaya, punya rumah di sini sekian, di sini, di sini. Semua orang mendoakan kaya, tapi dia mendoakan dirinya sendiri miskin, ya kan? Ada kan yang begitu? Kasihan. Karena apa? Yakulu, makan urusannya. Ya tamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhil amal, diombang-ambingkan oleh angan-angan. Itu di dunia saudara-saudara sekalian. Nanti kalau sampai ke akhirat, bahkan di ujung akhiratnya kematian itu, datang kematian, dia akan berkata kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihah fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh, amalan kebaikan yang aku tinggalkan. Fima taraktu. Tapi kalla, Allah sudah menutup itu, kalla. Innaha kalimatun wa qailuha. Wah, tidak bisa, itu bohong, itu hanya kalimat dalih saja yang dia ucapkan. Dan Allah menjadikan wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Ada dinding, tidak memungkinkan dia kembali. Protap SOP yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memungkinkan dia kembali. Itu diberitahu oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu fair, ya kan? Terbuka. Diberitahu, itu begini loh nanti keadaannya itu. Kalau manusia kan tidak fair ya, tidak jujur. Ya, diiming-imingi ini itu. Dunia itu kan penuh risiko, saudara-saudara sekalian. Ya. Dunia itu penuh risiko. Mau dikejar, yang sempurna tidak pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kemudian Allah mengingatkan kita pada surat Al-Munafiqun ayat 10. Al-Munafiqun. Iya, silakan saudara sambil mencatatkan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ayat 11 ya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkanlah, di sini infakkanlah tidak diterjemahkan. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami Allah berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematian itu sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Saudara renungkan ya. Sedekah itu ketika saudara masih hidup sekarang ini, berinfak ya. Ketika saudara masih hidup, segar, sehat, toh itu bukan milik kita hakikatnya ya. Saudara kalau punya harta, punya uang ini, tidak boleh diem, uang itu harus berputar terus untuk kemanfaatan sosial, dikembangkan, nanti kan ada hasilnya nanti diinfakkan sebagian. Kalau ini buntu saudara-saudara, saudara punya uang ini banyak, buntu itu mau diinvestasikan untuk apa, tidak ada peluangnya, sudah saudara infakkan fisabilillah semuanya. Kalau saudara bertanya kepada saya, nanti terus saya makan apa loh? Itu kan buntu. Uang itu sudah ngendon dalam bahasa Indonesianya ya, sudah ngendon beberapa tahun ya dalam bentuk uang seperti itu. Jamuran itu main anak-anak ya, ada jamuran ya. Jamuran joget tok itu ya. Ingat tak? Ini uang itu sambil jamur. Tidak boleh, uang itu tidak boleh berhenti saudara, harus berputar terus. Menurut teori kemasyarakatan yang saya pelajari, kehidupan itu selalu dalam bentuk piramid tegak. Piramid tegak itu kan begini, ya kan? Piramid tegak itu begini. Selalu orang miskin, mustad'afin itu lebih banyak jumlahnya daripada orang kaya. Selalu itu. Kehidupan dunia ini selalu seperti itu. Makanya piramid tegak. Orang miskin, apa istilahnya? Mikro, kecil, menengah, baru elit. Karena apa? Karena kehidupan tidak ditata dengan din, dengan agama Allah, ya kan? Makanya para taipan itu seneng tauke. Ya. Kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh sekian gelintir manusia, loh, coba ya kan? Itu selalu berjalan seperti ini. Apa yang saya pelajari, dan teori itu diciptakan oleh orang sekuler, bukan oleh orang Islam. Ya kan? Maka yang terjadi seperti itu masyarakat. Kalau saudara ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian di dalam piramid ini agak ke atas, selalu lebih banyak orang miskin di bawah saudara-saudara sekalian.
Selalu seperti itu. Kalau saudara-saudara merasa bahwa menjadi bagian daripada orang yang diuji dengan kemiskinan karena akibat pandemi 19, COVID-19, maka selalu lebih banyak orang di bawah saudara-saudara sekalian yang menderita. Itu keyakinan kita. Selalu, saudara-saudara. Tidak ada bahwa berzakat, berinfak, bersedekah itu tertutup pintunya ke bawah. Tidak ada kecuali di bawah kekhalifahan Islam yang adil. Ya, orang tidak mau menerima zakat lagi. Sudah cukup ya. Karena apa? Karena sistem kehidupan sosial di dalam Islam, ya, kehidupan bermasyarakat di dalam Islam itu tidak termasuk umat Muhammad siapa yang tidur kekenyangan sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Itu di luar sistem Islam. Ya. Kekenyangan saja saudara-saudara, tidur kenyang itu ya. Sementara tetangganya itu kelaparan, itu tidak termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menyedihkan kehidupan yang tidak ditata dengan Islam. Menyedihkan. Siapapun kita boleh berbantah atau berdebat dalam urusan ini. Cuman persoalannya ya kehidupan bermasyarakat secara Islami itu tidak diberi kesempatan untuk tumbuh hidup hari ini. Karena itu akan menghancurkan secara otomatis sistem kehidupan kapitalis yang sekarang ini sedang berkuasa. Seperti bangunan gunung garam yang terkena air. Dajjal itu akan mencair dengan sendirinya ketika Isa alaihissalam turun, ya kan? Hadisnya begitu. Tetapi sunnatullah mengharuskan bahwa Isa alaihissalam harus memotong leher Dajjal. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Karena memang begitu tuntunannya. Sistem kapitalis, sistem demokrasi, saudara-saudara sekalian yang diagung-agungkan banyak pihak hari ini, itu otomatis akan meleleh seperti gunung garam yang terkena air apabila sistem Islam itu tegak. Tetapi sunnatullah, Dajjal harus dibunuh oleh Isa alaihissalam. Tetapi sunnatullah, Anda harus mengasah pedang untuk membunuh sistem kapitalis. Sunnatullah. Saya bicara sunnatullah tidak ada hubungannya dengan politik. Ya. Coba adakah satu sistem yang mengajarkan seperti itu? Dia siapapun ya yang makan secara kenyang dan tertidur nyenyak dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan tidak termasuk dalam sistem Islam. Adakah ajaran yang seperti itu? Tidak ada. Harta Anda itu kotor. Ya. Apabila sudah sampai kepada batasan nisab dan sudah berputar 1 tahun, tidak saudara keluarkan 2,5% zakatnya. Sedikit sekali. Ya. Beras yang saudara makan itu kotor. Kalau ketika panen saudara tidak keluarkan zakatnya. Kalau sawah sendiri air mengairi 5%. Sawah sendiri air tada hujan cukup 10%. Tapi kalau sawah sewa
air beli, tenaga semua beli, hitungannya perdagangan 2,5%. Ya. Maka di sini dulu ada di KTP itu pekerjaan tani dagang, ada dulu. Tapi ada yang tani, kalau tani saja itu tanahnya sawahnya sawah sendiri. Tapi kalau tani dagang sawahnya nyewa. Ya. Hitungannya perdagangan. Putarannya setahun, nisabnya ya satu nisab 85 gram emas. Kalau zakat pertanian ya jelas kan. Kalau yang sawah sendiri dan airnya mengairi 5% dari setiap 700 kilogram. Makanan utama padi kalau di sini ya. 700 kilogram itu sedikit ya, sedikit Pak. Sairing dapat angsal semonten 700 kintal. Nggih pantun jenengan zakate kan pantun. Saged ngira. Sawah gendhenga iso ngira niku. Saniki niku sak hektar saged 7 ton. Panen. Wah itu harus sawah bagus itu. Sak hektar itu kalau di sini hitungannya 6 miring. Nggih. Kira nek sebau niku ping 4 ta, sekawan miring. Sak hektar itu kurang lebih 6 miring. 6 miring itu nggih seprapat ping 6. Saged seprapat, saged seton. Saged. Saged Pak. Nun? Sekotak. Seiring ini karo tengah kotak. Nggih 7 kintalan berarti kira teng mriku. Mriki ndek nika nggih sawah pinter setelah ada apa itu? Apa istilahnya? Limbah macam-macam, limbah cengkeh, limbah tahu macam-macam ndak bisa, mboten saged. Dulu yang sawah namanya sigot, ya, sidobiah, sigandu, itu sawah juara. Waktu pintu air itu masih jernih. Oke, waktu itu C4 yang lagi booming, itu seperempat bau ya bisa 1 ton C4. Tapi setelah model IR64 apa, wah ini mopo itu sudah seperempat bau 1 ton mopo itu menggeh-menggeh. Harus tidak pernah sakit dari bayi, dari sejak ditanam. Kalau sejak ditanam sudah ada sundepnya ya kan masalah. Tapi hari ini petani kerja bakti saudara-saudara di sini. Iya, betul. Di sini ada petani kerja bakti. Hari ini petani kerja bakti. Bahwa dia bekerja dan dia mendapat bayaran minimal saja. Dalam tanda kutip orang di sini bilang timbangannya nganggur. Apa itu timbangannya nganggur? Ana sing bayar. Ya, itu yang paling makmur Luka bin Luka. Ya menurut hadis. Saudara kalau mau makmur, saudara. Orang kalau mau makmur mudah jadi biduan, jadi badut, ya kan? Apalagi sekarang ada audisi biduan ya setiap minggu. Itu kalau juara 1 saudara-saudara sekalian, sawernya itu semalam 300 juta. Semalam 300 juta. Sawernya tok. Ya, belum lain-lainnya. Tapi nanti kalau dia mati, saudara-saudara sekalian, datang kematian, dia menyesal.
Ya Allah, kok saya dulu tidak jadi biduan gitu. Jadi apa? Tapi dulu menyesal. Ya Allah, saya sia-siakan hidup saya yang 40 tahun, 50 tahun cuman jadi badut. Badut. Badut itu kalau tidak lucah, tidak porno, tidak ada yang tertawa. Ya, kalau tidak ada yang tertawa, dia punya kaset orang tertawa, ya kan? Ditertawakan sama kaset. Kadang-kadang dia tertawa sendiri, menertawakan diri sendiri, ya kan? Sedih sekali, saudara-saudara sekalian. Tapi itu di dalam hadis termasuk tanda-tanda kiamat al-wusta. Orang yang paling makmur hidupnya itu Luka bin Luka. Luka bin Luka itu kalau bahasa Arab kamusnya al-abdus sayyi, hamba Allah yang buruk. Saya lanjutkan. Banyak ayat-ayat yang dicantumkan di sini. Saya sebutkan antara lain ya. Surat Al-Ahzab ayat 63 sampai 66, surat Al-An'am ayat 27, surat Fatir ayat 37, surat Al-A'raf ayat 53, ya, sudah. Selain itu nanti di bawahnya ada lagi ya. Wa yasrahu au yubayyinu al-haq tabaraka wa ta'ala, dan telah menjelaskan, yasrahu yang menjelaskan, yubayyinu yang menjelaskan, yang maha hak yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, hirmata hadhihi al-fawdha, keharaman daripada penyia-nyiaan waktu ini. Bisyaklin adakin ya, dalam bentuk yang lebih dalam. Hina yadhkuru bi ni'matil waqti, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut untuk mengingatkan hambanya tentang nikmat waktu itu sendiri. Waktu itu nikmat, saudara-saudara sekalian. Dalam satu hadis disebutkan nikmatani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya. Ada hadisnya 96 ya, kita lihat. Al-hadis akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. At-Tirmidzi fi Sunan, Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ibnu Majah fi Sunan, Ibnu Majah di dalam sunannya. Wa Ahmad fil Musnad, Imam Ahmad rahimahullah di dalam Musnad Ahmadnya. Wa Darimi fi Sunan, dan juga Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam sunannya. Sahih hadisnya, saudara-saudara. Dua nikmat yang tersia-siakan, dan di dalam dua nikmat itu
banyak manusia yang terlibat menyia-nyiakannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Betul ini saudara-saudara sekalian. Kalau kita renungkan hadis ini, ya. Ini termasuk hadis-hadis awal yang harus dihafalkan oleh para santri ketika sekolah. Saya menghafalkan hadis ini kelas 2 ibtidak. Ya, kelas 2 ibtidak itu kalau normal umur 8 tahun. Belum tahu maksudnya. Ya, belum tahu maksudnya, tapi hafal. Sebab kalau tidak hafal dihukum. Suruh begini, temannya sekelas suruh meludah di telapak tangan kita. Jadi hafal kita. Nikmatani maghbun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Enak lagi ngapalkannya gitu, ya. Nikmatani maghbun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Enak gitu. Pendek, enak. Jadi hafal gitu. Belum ngerti maksudnya. Dua nikmat yang disia-siakan oleh manusia, dan banyak manusia yang menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang. Iya, nanti kalau sudah kesehatannya itu pergi, saudara-saudara sekalian, ya kan, menyesal dia, menyesal. Kalau ruko, ya, pinggangnya sudah mulai terasa, tidak bisa ditarik, betisnya tidak bisa diangkat. Maka diingatkan, wailul lil mukadzibin wa idza qila lahu irka'u la yarka'un. Ya. Kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan Allah, agama Allah. Ketika dikatakan kepadanya, diperintahkan kepadanya rukuk, tidak mau rukuk, sehat. Ya. Ketika sudah tidak sehat, pengen rukuk, tidak bisa rukuk. Ya. Di surat Al-Qalam sujud ganti urusannya. Ketika Salimun masih dalam keadaan selamat sehat, tidak mau sujud. Ketika dia diperintah sujud pada waktunya dan dia tidak bisa menolak, tidak bisa sujud. La yastati'un. Marilah saudara-saudara sekalian, nanti di akhir zaman itu satu sujud itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya. Iya, sajdatan wahidah, satu sujud. Mari kita gunakan waktu. Ngitungnya mudah, saudara-saudara sekalian. Sehari hitung 24 jam. Saudara baca Al-Quran berapa jam? Hitungannya jam kok, ya. Kalau saudara mau hitung menit, 24 jam itu berapa menit? Nanti baca Al-Quran berapa menit, nah baru gitu. Kalau saudara ngitung 24 jam, baca Al-Quran berapa jam saudara? Harus begitu kan? Saudara sholat fardu dihitung, setiap sholat fardu 15 menit, komplit kali 5, 75 menit. Ya. Wah, sudah lama sekali itu, ya kan? 75 menit sudah lama sekali itu, ya kan? Ya. Saudara sholat malam berapa menit? Kalau hitungannya menit, harusnya jam, ya. Kalau saudara sholat malam 11 rakaat itu hari ini kepancal subuh. Saudara mau bangun jam 2, jam setengah 3, tidak cukup. Hari ini ya, hari ini jam 3,
50 menit. Iya. Jam berapa, Mas? 3.46 malah. Ya, 3.46 ini selalu lebih cepat ini Al-Jihad. Ya. Menara. Ya sekarang ini kan hari-hari di mana subuh begitu menyesak ke pagi ya kan, menyesak ke fajar, ke sahur. Sedikit sekali waktu saudara-saudara sekali. Berapa saudara sholat duha ya kan, 2 rakaat aja nanti saja kalau sudah di masjid ya kan. Ya kalau ngaji, kalau enggak ngaji ya enggak. Nanti saja di pasar, enggak mungkin sholat duha di pasar. Ya, mari saudara hitung. Dalam sehari itu berapa waktu saudara yang saudara alokasikan untuk akhirat murni, yang saudara alokasikan untuk dunia tapi dengan tujuan akhirat, atau yang saudara alokasikan untuk dunia murni, atau seperti untuk akhirat tapi untuk dunia. Naudzubillah min dzalik. Ada orang menghabiskan waktunya itu seperti untuk akhirat, tapi sebenarnya untuk mencari dunia, mencari popularitas, sum'ah, ya, atau yang lain-lain. Mari kita renungkan, saudara-saudara. Hitung. Kalau saudara ngitungnya sehari 24 jam, mari kita hitung jam. Ya, kalau tidur betul ngorok. Ya. Punya alarm beker bunyi dimatikan lagi, tidur lagi, ya kan? Nah, kalau kita tidur, mari kita sebelum tidur kita menghafalkan berapa hadis. Ada seorang ikhwan itu kalau mau tidur menghadap ke tembok gitu. Karena di asrama kan, di pondok ke tembok. Lama 1 juz baru tertidur. Ya, menghadap ke tembok. 1 juz saudara-saudara sekalian kalau terbiasa ya setengah jam. Ya kan? Mari kita hitung berapa ayat Al-Quran yang saudara baca setiap hari, dibandingkan dengan kalau saudara seorang pemahat, berapa lubang pahatan yang saudara buat, berapa kayu yang sudah saudara makan, ya kan? Kalau saudara seorang petani, ya kan, pirang meter tebo sing mbok entekno gitu. Kalau saudara seorang pedagang apa tinggal begitu. Kalau beras, pirang kintal beras yang sudah diwadahi dan dijual dan seterusnya. Tapi kan semuanya itu juga walaupun kelihatannya dunia, kita tujukan untuk akhirat. Bagus. Yaitu bahwa kita berdagang untuk menyelamatkan akhirat kita dengan sarana itu. Maka berdagang dengan benar menurut syariat Islam dan mempengaruhi pedagang yang lain dengan syariat Islam. Kemudian dipenuhi hak-hak daripada pembeli. Kemudian setelah itu kalau ada untungnya saudara bersihkan dengan zakat, infak dan sedekah. Tidak apa-apa, bagus. Ya. Dan seterusnya. Tentang masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keharaman daripada menyia-nyiakan waktu dalam bentuk yang lebih dalam dengan mengingatkan kita tentang nikmatnya waktu. Ada pada surat An-Nur ayat 44. Kita lihat surat An-Nur ayat 44.
Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuqallibullahu al-laila wan nahara inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Menarik sekali ini. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Terjemahannya begitu di sini. Waktu itu saudara-saudara sekalian, hitungannya hanya siang dan malam. Iya kan? Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah mempergilirkan, memutarkan waktu sebenarnya. Ya, siang dan malam. Waktu itu bukan jam itu, bukan jam ini, bukan jam itu. Bukan jam yang saudara pakai. Jam seluruh dunia itu kumpulkan, dihancurkan, waktu tetap ada. Ya kan? Jam seluruh dunia ini saudara hancurkan. Perusahaan jam tidak boleh buka, tutup, pasang garis polisi. Ya, mesin jam itu juga tidak boleh berproduksi. Waktu tetap ada, waktu tetap berjalan. Kalau orang dulu cuma pakai lidi ya kan, waktu. Saudara masih ingat ada lidi terus ada lingkaran di bawahnya situ. Jadi tidak usah ngelihat ke atas, ngelihat lidi ya. Waktu berjalan. Dan waktu hanya siang dan malam sebenarnya saudara-saudara sekalian. Pada yang demikian itu ada satu pelajaran yang pasti, pakai lam, takkid, la'ibrat. Pasti ada pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Orang mau iqamatuddin, mau menegakkan din Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan waktu, menyedihkan. Ya kan? Pelatih pemain basket NBA ya, yang paling terkenal itu setiap saat melihat waktu, setiap detik melihat waktu. Saudara perhatikan. Sampai pernah dipersoalkan antara dua tim besar, skor 90-91, waktu tinggal 1 detik. Mungkinkah 1 detik menciptakan, memasukkan bola ke dalam jaring lawan? Mungkinkah? Dipersoalkan. Karena dalam sisa waktu 1 detik itu yang skornya 90 memasukkan bola ke jaring lawan sehingga dia menang. Pada waktu itu hitungannya cuma 2. Tidak tahu sekarang hitungannya. Masuk. Kalau memasukkan di luar lingkaran itu masukkan 2. Menang 92-91. Jadi persoalan. Manusia-manusia bodoh ini menghabiskan waktu mempersoalkan 1 detik bisakah memasukkan bola ke dalam jaring sampai ke mahkamah pengadilan. Saudara renungkan. Untuk urusan basket, kata orang Surabaya, kalah gak paten. Iya kan? Tidak ada urusannya dengan nasib di akhirat kalau kalah. Itu mereka hati-hati masalah waktu. Kok saudara mau iqamatuddin, mau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan waktu begitu banyak. Ya. Marilah saudara-saudara renungkan.
Waktu kosong paling tidak kita isi dengan berdoa. Paling tidak mendoakan supaya kaum muslimin diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan supaya keadaan buruk yang dialami umat manusia ini dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan paling tidak begitu saudara-saudara sekalian. Dalam keadaan paling lemah kita akan menjadi kuat dengan doa. Juga diterangkan di dalam surat Al-Qasas ayat 73. Allah berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ini menarik sekali. Ya, Al-Qasas ayat 73. Dan adalah karena rahmat Allah, rahmatnya, dia Allah jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia Allah pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Allah sudah ngatur begitu, ya. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari, pada malam hari kita beristirahat, kemudian pada siang hari kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur. Kalau dibalik, ada orang itu sukundalu, ya kan? Dibalik, siang tidur. Kalau dia sholat subuh, kalau tidak sholat subuh ya tidur pagi sampai sore. Nanti sore dia mandi, siap-siap sopir bis malam. Sukundalu, tidak pernah bisa bersyukur, susah syukurnya, ya kan? Karena apa? Karena konsep ini dibalik. SOP yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibalik-balik. Kalau kita lagi safar dengan beberapa ikhwan, malam biasanya, ya kan, ke Jakarta berangkat jam 8 habis sholat isya, malam kan biasanya. Rame jalanan tuh, ada yang nyeletuk. Ini kalau ada pemerintahan Islam ini tidak ada begini. Ada pemerintahan Islam tuh maghrib sudah berhenti, masjid yang penuh bukan jalan. Jalan mulai buka nanti setelah zikir ba'da subuh, ya kan, jalan penuh. Silahkan. Tapi sekarang orang menghidupkan kehidupan malam, ya lewat, melawan tuntunan. Akhirnya karena ini mir rahmatihi kalimatnya, wa mir rahmatihi, hinya ke Allah, hilang rahmatnya. Ya. Kemudian la'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur, akhirnya syukurnya tidak ada. Ya. Susah merubahnya saudara-saudara sekalian. Ya, susah. Karena sistem Islamnya tidak ada. Nanti kalau saatnya Isa alaihissalam muncul, Dajjal otomatis akan mencair seperti gunung garam yang terkena air. Kalau ada sistem Islam yang muncul, sistem kapitalis, sistem sekuler yang ini menguasai kehidupan, itu otomatis mencair seperti gunung garam yang terkena air. Otomatis. Ya.
Nah, ini persoalannya. Makanya para pendukung sistem sekuler ini berupaya keras. Jangan sampai ada bentuk contoh prototipe sistem Islam di muka bumi ini. Tidak boleh ada. Itu teroris. Ya. Walaupun mereka melihat adanya satu kebaikan bagi masyarakat. Ya. Sekelompok mujahidin Asy-Syabab ya di Somalia, saya sebutkan karena apa? Baru-baru ini kan dituduh sebagai yang mengebom toko es krim di Mogadishu. 7 orang atau 8 orang meninggal, itu mujahidin Asy-Syabab. Sekelompok mujahidin Asy-Syabab menguasai tidak hanya wilayah Somalia tapi juga beberapa wilayah di negara tetangganya, sebab sistem di sana tidak seperti Indonesia kan, perbatasannya agak sulit. Di sana itu perbatasannya agak mudah karena sistem kehidupan mereka sistem kehidupan suku. Mungkin agak sedikit mirip dengan di Irian, Papua ya kan. Antara Papua wilayah Indonesia dengan Papua New Guinea itu agak sulit diatasi karena apa? Karena suku di situ itu satu suku, ada yang di wilayah Indonesia, ada yang di wilayah Papua New Guinea, ya kan? Hanya media nasional itu mainstream itu pelit menyiarkan keadaan di sana, ya kan? 1-2 saja kalau lagi ada yang ditembak oleh apa namanya? Mereka mengistilahkan apa? KKB, kelompok kriminal bersenjata, bukan teroris, ya mereka istilahkan. Itu mereka bisa setiap saat tentunya, ya, mengumpulkan harta zakat, karena di sana itu kebanyakan peternakannya, sapi, onta, domba. Dikumpulkan, kemudian dikumpulkan di lapangan, kemudian diumumkan siapa di antara anggota masyarakat ini yang memerlukan zakat, silahkan datang. Ya, datang mereka, ya kan? Orang miskin itu tidak perlu ditulis KTP-nya orang miskin, tidak perlu saudara-saudara, tidak perlu pakai tanda surat keterangan miskin dari kelurahan, ya. Kalau pakai itu malah bisa direkayasa, ya. Saudara percaya enggak? Dulu tahun 90-an, 80-an, saya itu selalu dapat bantuan orang miskin. Ada jamban keluarga, ada bibit pohon mangga gitu. Kan bisa dibuat. Keterangan miskin dari kelurahan kan bisa dibuat. Sampai di tempat bencana sekalipun. Nah, itu harus hati-hati, pemerintah harus meneliti dengan benar. Tapi kalau di sana orang miskin itu bagi orang yang memang terbiasa berinteraksi dengan masyarakat, orang miskin itu kelihatan, ya kan? Orang miskin itu kelihatan. Orang miskin tidak ada yang tangannya halus, ya, tidak ada yang kakinya lembut, kelihatan kalau di sana. Kalau di sini ya, di sini orang miskin sekaligus malas itu, ya kan? Orang miskin yang sekaligus malas tuh gitu, saudara-saudara. Tangannya lembut, malah kukunya diingoni, ya kan? Kerjaannya apa? Ngerapikan kumis tiap pagi, ngerapikan kuku, ya kan? Kumisnya bagus, rapi. Nanti jam 9 pergi ke pasar beli pisang murah itu. Untuk apa? Dia punya peliharaan burung, ya kan? Ngasih makan burung. Tapi orang miskin sebenarnya. Saudara tanya orang-orang kaya ini, ya, yang kaya ini, ya, saya tunjuk kaya. Tidak sempat, ya kan? Memanjangkan kuku, terus bagaimana dikikir, tidak sempat. Ya, orang kaya itu sibuk.
sampai lupa. Jumat itu mau merapikan kumis, merapikan jenggot, sampai lupa. Ya. Di Indonesia, tapi di sana kelihatan sekali orang miskin itu, ya kan. Ya, jadi orang datang, kemudian didikan agama di dalam suku mereka itu betul-betul ditanamkan. Mereka mempunyai kehormatan. Jadi kalau diumumkan siapa yang memerlukan zakat, silakan datang ke lapangan untuk menerima zakat. Mereka betul-betul memerlukan. Kalau mereka tidak memerlukan, mereka malu pada dirinya sendiri, begitu. Malu karena didikan agamanya, saudara-saudara sekalian. Iya. Kalau di Indonesia kan tidak, itu persoalannya rata-rata ya kan, kecuali yang duduk di sini ini baik-baik. Sebab saya tahu sebagian itu tanya ke saya, loh Pak, Mas, Nang, ada yang Ustadz, saya kok terima bantuan ini halal apa enggak, loh gitu pertanyaan, kan bagus. Ya, saya ada yang lihat-lihat, saya lihat-lihat. Kalau kelihatannya orangnya kok mampu, saya jawab, "Loh, Bapak merasa perlu enggak itu?" "Ya enggak." "Enggak ya jangan terima." "Loh kok enggak diterima gimana, wong itu dikasihkan dari kelurahan, loh kelurahan lagi kan urusan." Ya terima saja terus kasihkan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Kan begitu. Tapi kalau kelihatannya memang memerlukan, ya sudah, terima halal, bilang gitu aja kan. Gitu. Pemberian orang kafir juga halal kalau zatnya itu halal. Pemberian orang Islam, orang beriman kalau zatnya itu haram juga tidak boleh, ya haram. Iya kan? Apalagi ini kan belum jelas. Belum jelas kafir dan Islamnya gitu maksud saya. Apa kalau belum jelas Islam berarti kafir gitu? Saudara yang menyimpulkan itu, saya belum menyimpulkan begitu. Tapi kalaupun kafir sekalipun kita diberi sesuatu ya, zatnya halal oleh orang kafir itu boleh, ya boleh. Tapi zatnya halal. Ya, tapi nanti kalau saudara naik bis, sekarang sih tidak mungkin ya jejer. Ada yang nawari saudara misalnya permen gitu. Saudara permennya ini halal. Tapi ini orang kafir apa orang Islam? Saudara tanya dulu, Bapak orang Islam apa orang kafir? Masalah. Iya kan? Terus Bapak itu jawabnya enak. Loh, jadi saudara pengurus MUI yang baru ya? Gitu langsungnya. Jadi ayolah, mari kita renungkan. Al-Qasas 73 ya sudah ya. Ada yang menarik dari hadis yang disebutkan di sini. Ada dua hadis. Di atasnya tadi sudah kita sebut nikmatani maghbun. Di sini ada dua hadis, tapi akan saya bacakan hadis yang kedua dulu. Nanti kita lihat, sebab yang pertama sudah biasa saudara dengar. Yang sudah biasa saudara dengar itu, yaqulu sallallahu alaihi wasallam lirajulin wa huwa ya'iduhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, ya wa huwa ya'iduhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang menasihatinya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Saudara sudah hafal kan itu? Dulu ada seorang penyanyi itu membacakan hadis ini, saudara-saudara sekalian. Waktu saya remaja, enggak tahu sekarang. Ya. Masih hidupkah penyanyi itu? Penyanyi yang suka baca hadis itu. Masih suka baca hadis juga?
Apa? Sudah tidak mengikuti lama saya, sudah tua. (98). Hadis ini akhrajahu Al-Hakim fil Mustadrak, diriwayatkan oleh 98. Iya. Oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Hadis ini menurut pendapat beberapa ahli hadis termasuk hadis sahih ala syarti syaikhain, ya, tapi tidak meriwayatkannya. Sababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla fakrika wa faragaka qabla sughlika wa hayataka qabla mautika. Laksanakanlah segera 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Artinya manfaatkan 5 perkara yang awal sebelum datangnya 5 perkara yang kedua, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum kematianmu. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, badiru bil a'mal sab'an hal tunduruna illa ila faqrin munsiyin au ghina mudaghiyin au maradin mufsidin au haramin mufannatin au mautin mujhiyin awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar awis sa'ah fasa'atu adha wa amar. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Di dalam Syarah At-Tirmidzi disebutkan bahwa Imam At-Tirmidzi meriwayatkan ini sendirian. Disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersegeralah melakukan amal. Dalam hal ini keterangannya, syarahnya amal soleh sebelum kedatangan 7 perkara. Kemudian hal tunduruna illa ila. Tunduruna itu kalian diberi waktu, tempo, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain dan tidak bukan untuk 7 perkara ini. Jadi yang menanti kita di perjalanan ini, ya, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kalau salah kemudian dihukum, ya kan? Di dunia ini diberi waktu. Tetapi persoalannya, sepanjang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu isinya itu 7 perkara ini, saudara-saudara sekalian. Kalimatnya pakai au ya. Bisa jadi 1 perkara yang menimpa kita, 2 perkara, 3 perkara, tapi paling tidak 1 dan seterusnya.
Perkara yang pertama yaitu ila fakrin munsiyin. Manusia dalam perjalanannya ini ditunggu oleh yang pertama yaitu kefakiran yang membuat ia lupa beribadah kepada Allah. Ya. Karena sibuk mencari keperluan dasar yang tidak didapatkannya. Ya, membuat ia lupa beribadah kepada Allah. Kita berpikir bahwa orang fakir itu takarubnya kuat kepada Allah, ternyata tidak. Ya. Orang-orang fakir itu justru lebih banyak membuang-buang waktu. Kalau saudara-saudara lihat sepanjang jalan tuh, orang yang ada di sekitar kiri kanan jalan, ya, ngobrol, itu orang-orang fakir. Ya. Kita pikir, maaf, saya belum pernah mendengar tukang becak kaya ya. Tukang becak itu lebih banyak duduk di becaknya sekitar simpang 7, ya kan? Waktunya banyak terbuang. Kita juga terancam sebenarnya. Perjalanan ini isinya, ya kalau tidak menuju kepada kefakiran yang melupakan ibadah, itu juga kepada atau ghina mutghiyin, atau menjadi kaya tetapi melebihi batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kaya dan suka melanggar syariat. Atau maradin mufsidin, sedang menanti kita di dalam perjalanan hidup yang diberikan temponya oleh Allah kepada kita, yaitu sakit yang menghancurkan, baik menghancurkan jiwa maupun menghancurkan badan, atau dua-duanya. Ya. Orang kalau sudah kena sakit, dihukum Anda kena COVID-19, jiwanya hancur. Au haramin mufannadin, atau ketuaan yang mengurai satu persatu kenikmatan, ya. Satu persatu, ya kan? Sudah dikurangi giginya, ya. Kalau minum es sakit, minum panas sakit, ya. Rontok, tidak bisa mengunyah daging. Nanti kemudian pinggangnya sakit. Nanti kalau kemudian lututnya, ya, naik tangga bunyi, kletuk kletuk kletuk. Apa Pak iku? Mbah lagi mangan jambu iki ketok. Naik agak ringan, turun lebih berat. Ya. Kalau sudah umur 60, kepala 6, itu yang sehat loh saudara-saudara sekalian. Kalau yang tidak sehat, kepala 4 sudah masalah. Kepala 6 naik tangga gitu, naik bisa, turunnya berat. Itu sejak kecil, sejak umur 6 tahun sudah latihan naik turun tangga itu, ya kan? Saudara-saudara kalau punya anak itu, ya kan? Sejak umur 6 tahun saudara suruh latihan naik turun tangga kan? Au mautin mujhiyin, atau kematian yang sudah siap untuk menerkam kita. Mujhiyin, sudah dipersiapkan. Jadi kematian itu tidak memakai muqaddimah, ya. Ada saudara kita satu RW kemarin sore masih membersihkan rumah, masih menanam pohon pisang di kebunnya. Pagi subuh sudah ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia tidak sakit, ya. Kalau dulu ada saudara kita, ya kan, siang ini makan durian bareng-bareng, ya kan, besok sore sudah pengumuman meninggal dunia, tapi jatuh dari plafon. Ini enggak. Awid dajjal, atau menunggu dajjal, fasyarru ghaibin yuntadhar, seburuk-buruk
perkara gaib yang dinanti. Awis sa'ah, atau hari kiamat, fasa'atu adha wa amar, maka hari kiamat itu lebih membuat orang celaka dan lebih pahit, lebih getir, amar. Saudara-saudara sekalian, kita ini sedang ditunggu oleh 7 perkara ini. Apakah semuanya 2, 3 atau 1? Ya, kalau tidak kefakiran yang membuat orang lupa beribadah, ya kaya tapi menjadi melebihi batas, atau sakit yang menghancurkan jiwa dan raga, atau tua yang dalam bahasa yang paling membekas dipreteli satu persatu nikmat, atau kematian yang mendadak yang sudah mengintai setiap saat masih ringan. Tapi kalau sudah dajjal, ya, berat. Ujian dajjal itu berat. Walaupun setelah ujian dajjal itu selesai, kita berada dalam kehidupan yang adil di bawah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau orang sudah melewati ini, tidak ya, menemui ujian dajjal, dia menemui ujian hari kiamat. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk, manusia atau makhluk yang menemui hari kiamat. Sirarul khalq, seburuk-buruk kejadian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.